Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, saya alhamdulillah. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Posisinya sudah di-record. J. Dilanjutkan presentasinya RPP-nya Pak Dewi, ngapa pripun? Gimana kalau hari ini kita presentasi hasil review yang 2 LK kemarin? Oh, J. Oke, monggo yang mau duluan silahkan. Masih kurang berapa teman ini? 1, 2, 3, 4, kurang 5. Kita nunggu lengkap dulu. Monggo, yang mau presentasi dulu silahkan. Kurang berapa orang Bu ini? Masih 7. Kurang 3. Harusnya kan 3. Pak Ridwan nggak masuk kan? Untuk Bu Betty kan masih ujian, jadi nanti 9 orang. Oh iya, 3 ya? orang 1 yang izin ya. Iya, Bu Betty izin.
Pak Pungki sampun dah. Pak Pungki belum. Pak, Bu, untuk teknisnya kita menampilkan apa nggih? LK yang kemarin ataukah RPP kita masing-masing? Gimana Bapak Ibu, apa review dulu? Kita kan belum presentasi review. Itu langsung direview. Misalkan seperti ini. Yang LK kemarin nggih? Nggih, gimana? Yang dipresentasikan. Nggih, monggo. Seandainya Nggih, monggo. dulu. Pak Denny suaranya tidak terdengar. Ini kecil sekali sama Denny. Seandainya yang dipresentasikan RPP dulu bagaimana? Nggak dengar. Ya, yang dipresentasikan dulu RPP bagaimana, Bu? RPP yang sudah direvisi apa? Ya belum, no, nanti kan direview. Oh, punya saya revisi LKPD-nya, Pak. Ya, Pak, LKPD nanti yang saya presentasikan. Sebenarnya kita itu kan ya masih tahap review, toh, Bu. Oke, kan kemarin kan punya saya sudah di review sama teman. Nah, dari hasil review itu ditemukan kalau yang kurang itu ada di LKPD saya, Pak. Jadi tadi malam saya posisinya itu yang saya revisi itu masih LKPD. Untuk RPP, saya lihat dari hasil review itu kok aman begitu loh, Pak. Jadi yang kita sampaikan, kita bahas ini berarti hasil revisian. Monggo. Monggo jenengan rumiyin, Pak. Oh, saya sudah kemarin, no, gantian. Nggih pun monggo sinten riyin. Bu Iva, tampil. Yuk, kemudian Monggo Bu Iva. belajar nih Bu. Bentar ya, Pak. Kalau mohon maaf, ini kalau misalkan kita review, seharusnya yang kita tampilkan kemungkinan RPP yang asli. Jadi teman-teman nanti ada masukan-masukan seperti itu, Bu. Perbandingan berarti Pak ya, RPP yang asli dengan yang sudah diperbaiki begitu Pak maksudnya? Kan kita masih bagaimana ya? Masih tahap apa itu? Mereview tuh, Bu. Oke. Apa nanti Berarti ditampilkan RPP yang asli, maksudnya yang asli milik kita sebelum kita revisi, nanti teman-teman kan bisa menanggapi. Gimana? Berarti yang asli dulu. Kalau langsung yang sudah revisian, nanti nggak ketahuan mana yang harus direvisi, nggak bisa ditanggapi teman-teman. Nanti waktunya nggak cukup Pak. Kalau dari Gimana, RPP Bu? asli. Nanti kalau misalkan yang ditampilkan RPP aslinya 10 menit itu cukup enggak kira-kira? Atau mungkin seumpama yang LK-nya kemarin ditampilkan. Iya, ayo ditampilkan pada saat Bu siapa tuh? Bu Arju. Nggih. Oh, atau enggak. Hanya 1 lembar ditampilkan, nanti teman-teman menanggapi gitu aja gimana. Jadi yang ditampilkan itu RPP-nya kita sendiri, ngoten nggih? Ya seperti itu, kita tampilkan RPP kita, kemudian nanti dikomentari teman-teman yang lain. Sebagai bahan masukan untuk revisi. Ya, gimana kalau seperti itu? Monggo. Nggih, monggo. Siapa yang Asli nih berarti nggih. RPP. Urut abjad saja. Saya dulu ya, coba ya. Monggo, monggo.
belum berhasil. Habis seluruh layar terus. Sudah masuk bagi seluruh layar, Bu. Ini sudah masuk atau belum, Mbak ini? Belum? Belum Belum. ada. Belum. Belum? Belum, Bu. Sudah muncul tulisan share belum, Bu? Sudah. Diklik Share. kotak tengah itu dulu, Bu. Nah, Muncul. Belum mana tapi ya. sampun, Bu. Di tempatku kok masih nganu ya, hitam ya, Mbak ya, Ibu. Ini buka apa ini? Apa sakit? Belum muncul, Bu. Bentar saya stop. Tinggal nyapu bersih ya. Isinya apa? Bu Asri kok belum ada ya, Bu Asri? Setelah seluruh layar, pencet yang tengah ini ya? Gambarnya ya? Oke. Gambar. Langsung share. Pilihnya kan file. Pilihnya file lewat. Jangan tekan share-in, Bu. Tekan share dulu. Oke. Pun. Terus. Nah, bentar. Saat niki. Nah, buka RPP-nya, Bu. Oke, nah sudah tampil. Sudah tampil ya ini ya? Ampun. Ya ini RPP saya, tema 3, makanan sehat. Subtema 1. Saya potong. Wifa, Ya. agak diperbesar sedikit untuk apa? Oh, nggih. Tulisannya soalnya Nggih, tidak terlihat. Itu, Bu, Ampun? Windows-nya diperbesar aja, Bu. Word-nya. Itu kan cuma 2/3 layar. Ya. Oke. Kelihatan. Pun. Temanya saya ambil tema 3, makanan sehat. Subtemanya subtema 1, bagian tubuh mengolah makanan, muatan terpadu IPA dan bahasa Indonesia. Tujuannya itu dengan melihat video dari YouTube tentang sistem pencernaan, siswa mampu menyimpulkan fungsi organ pencernaan dengan benar. Untuk yang bahasa Indonesianya, dengan mengamati gambar iklan media cetak di WA Group, siswa mampu membuat kesimpulan isi iklan media cetak dengan tepat. Untuk kegiatan awalnya, kegiatan awalnya ini langsung ke kegiatan inti. Awalnya siswa membaca teks bacaan yang dikirim melalui WA Group tentang sistem pencernaan, kemudian guru menstimulus rasa ingin tahu siswa tentang sistem pencernaan pada manusia, karena ini materinya pada pembelajaran sebelumnya kan sudah pernah diajarkan, jadi ini tinggal mengulang dan menekankan pada fungsi masing-masing organ pencernaan. Terus siswa menuliskan apa yang dimaksud dengan pencernaan. Beberapa siswa menyampaikan pendapatnya lewat WA Group, kemudian guru memberikan penguatan.
Kemudian guru mengirimkan bagan gambar orang tentang organ pencernaan melalui WA group. Kemudian siswa menggambarnya dan menentukan misalnya organ pencernaan yang ditunjuk panah itu namanya apa, misalnya mulut, kerongkongan, lambung, dan seterusnya. Kemudian siswa melalui video YouTube melihat link yang dikirim guru lewat WA group. Setelah melihat video, siswa menuliskan informasi tentang fungsi organ-organ pencernaan pada manusia. Kemudian lanjut untuk pelajaran bahasa Indonesianya, mengamati gambar iklan yang ada di WA group. Guru mengirimkan gambar iklan ke WA group, kemudian siswa mengidentifikasi kalimat iklan dengan menuliskan kata kuncinya apa, makna gambar iklannya bagaimana, terus target iklannya untuk siapa. Terus ini siswa menganalisis iklan yang dikirim lewat guru, yang dikirim guru tadi, menuliskan fungsi iklan. Terus siswa juga menuliskan saran untuk membuat iklan menjadi lebih menarik. Itu rencana pembelajaran saya. Terus untuk penilaiannya penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pengetahuannya tentang organ pencernaan itu, dan juga iklan, makna kesimpulan iklan, sasaran iklan, cara menulis iklan yang efektif. Untuk keterampilannya, penilaiannya ditujukan pada pembuatan iklan. Nanti siswa di akhir kegiatan itu membuat iklan tentang kegiatan di masyarakatnya. Terus hasilnya dikirim foto ke WA group. Itu rencana pembelajaran saya. Monggo Bapak Ibu, misalnya ada saran-saran. Bu, itu membuat iklan itu masuk dalam kegiatan inti atau di luar kegiatan dalam satu RPP itu, Bu? Untuk membuat iklannya rencana saya setelah selesai, untuk kegiatan intinya kan itu mengidentifikasi iklan satu yang sudah ditentukan guru. Jadi membuat iklannya kegiatan lanjutannya gitu ya? Iya. Enaknya menurut teman-teman masuk ke inti atau setelahnya ya? Kalau inti Kalau mungkin terlalu panjang Bu waktunya mungkin Bu ya, karena kan membutuhkan waktu juga untuk berpikir, menggambar atau bagaimana. Itu kalau inti mungkin terlalu waktu. Ya, saya mikirnya juga gitu, soalnya kan ini harus digambar terus diwarna. Butuh waktu ya, lumayan memang. Terus Bu, berarti ini tetap masuk yang untuk kegiatan intinya nanti yang mau jelaskan tentang apa nih Bu iklannya, kalau saya boleh tahu? Apa bebas atau terhubung dengan pencernaan tadi? Terhubung. Ini tentang kan fungsi organ pencernaan itu sangat penting bagi tubuh. Jadi iklannya nanti berhubungan dengan cara menjaga kesehatan. Cara menjaga kesehatan. Tematiknya terlihat di situ Bu ya, antara IPA dan BI-nya gitu. Bu, untuk aspek keterampilan bisa diterangkan lagi Bu, penilaiannya seperti apa? Penilaiannya nanti keterampilan itu kan membuat iklan gitu. Nanti ada aspek-aspek misalnya komponen iklannya menarik, kemudian kalimatnya jelas, kalimat sesuai dengan tema. Ada 4 komponen. Nomor satu ada 4 komponen penilaiannya. Terus nanti misalnya iklannya anak-anak itu mencakup 4 ini, berarti dia mendapat 4 poin seperti itu, rubrik itu berupa rubrik saya nanti. Oke Bu, matur suwun. Oke, sami-sami.
Mohon maaf Bu Iva, Nggih. mau apa itu? Ini ya. Itu di poin 10 dan 11 itu siswa akan Nggih. menuliskan fungsi iklan dan Fungsi. juga menuliskan saran. Nggih. Itu penulisannya di mana, Bu? Di lembar. Oh iya, ini belum saya munculkan nggih, Pak. Ini nanti anu, Pak. Ya? Di seperti guru itu memberikan lembar anu. Apa Nggih, bagaimana? nggih, semacam itu, semacam LKPD. Nanti di situ ada kata kunci, tinggal isi. Terus makna gambar iklannya apa, targetnya apa. Terus apakah iklan itu efektif atau tidak efektif? Kalau efektif alasannya apa? Kalau tidak apa? Jadi di LKPD-nya nanti. Iya. Jadi kalau bisa ditambahkan apa itu keterangan LKPD ya Bu, biar nanti biar apa itu maksudnya biar anak lebih jelas lagi. Oh nggih, iya iya. Nggih, nambah nuwun sarannya. Bu Iva. Nggih, sami-sami. Halo, Nggih, Bu. Bu Iva. Mau tanya untuk apa namanya pendistribusian LKPD seperti yang pertanyaannya untuk Pak Denny kemarin, untuk Bu Iva sendiri bagaimana untuk pendistribusiannya? Saya rencananya saya foto terus saya kirim ke WA Group. Kan di situ saya LKPD-nya gambar ada contoh gambar orang gitu ya, tapi tidak rumit, hanya sederhana. Yang penting menjurus ke mulut, ada kerongkongan, lambung, usus besar, usus kecil dan anus. Jadi nanti saya kirim foto LKPD-nya, anak-anak menggambar dan membuat bagan seperti itu. Terus untuk penulisannya yang iklan-iklan tadi, rencananya juga saya foto gitu, rencana saya. Soalnya kalau ngeprint LKPD terus pembagiannya itu sepertinya agak kesulitan. Berarti nanti anak-anak menjawab mungkin ada masing-masing, ngoten nggih. Nggih, rencana saya ngoten. Terus hasilnya tinggal difoto ngoten. Nggih, Bu, matur nuwun. Nggih. Napa ada saran yang nggih lebih mudah ngoten nggih selain itu? Siswanya berapa, Bu? 19. Oh, lumayan, nggih. Kalau pengalaman saya, kebetulan memang ya, siswa saya kan cuma 6, Bu. Jadi kan kalau saya mencetak gitu masih mumpuni lah gitu, masih apa ya, Bu ya? Masih bisa mungkin kan gitu loh, Bu. Jadi pengalaman saya yang kemarin, setidaknya itu 3 hari sekali lah. Saya itu mencetak, saya fotokopi, sekiranya rencana saya untuk 3 hari ke depan itu apa. Lalu salah satu perwakilan wali murid itu mengambil untuk 3 hari itu. Kalau saya begitu Bu, karena siswa saya cuma 6 gitu. Cuma 6. Kalau saya itu kan 19. Jumlah murid satu sekolahan berapa, Bu? 78 sekarang, Pak. Oh. Paling banyak itu kelas 5-11 anak. Rata-rata 11, punya saya terus sedikit 6. Kalau seperti di SD saya ini untuk kelas 6 itu kan ada 2 rombel sekitar 69 anak. Nah, jadi ya agak ini kalau sampai dicetak kemudian anak-anak harus ke sini kan lumayan tidak memungkinkan ya, Bu. Iya, nggak efektif kalau menurut saya kalau seperti itu. Jadi mungkin kesimpulannya tetap bingungnya kan juga itu kalau siswanya besar itu mana LKPD. Berarti tetap melihat kondisi masing-masing satkernya. Ini mboten apa-apa nggih Bu, berarti kalau di foto itu, dikirim ke WA nggak masalah nggih. Kalau untuk yang siswanya banyak gitu. Kalau saya ya seperti itu. LKPD-nya Bu. Gimana, Pak? Itu foto LKPD-nya difoto gitu ta? Iya, rencana saya kok gitu.
Terus nanti untuk anak-anaknya Soalnya gimana? Menulis lagi apa gimana? mengerjakan di buku lembarannya masing-masing, di buku tulisnya. Gitu ya. Nggih. Terus mohon maaf Bu Iva, hanya mengingatkan baterainya mau habis, dicas dulu. Nggih, niki umek kalih ngecas. Pak Denny teliti. Lah, nggih. Super. Tapi alhamdulillah punya teman seperti Pak Denny, selalu mengingatkan. Bu Iva, Nggih, niki ini dalam panjenengan pada saat melakukan pembelajaran ini semua siswa juga hadir Bu pada saat itu? Maksudnya online lah. itu yang saya bingung. Kan di sini Soalnya kan Nggih. iya ya, nggih. Mungkin kalau untuk pelaksanaannya ini nanti rencananya saya Bu, saya kondisikan maksudnya mulai jam sekian anak-anak siap gitu rencana saya untuk TPL-nya. Nggih. Kalau untuk biasanya itu kan hanya tugas, jadi nggak pembelajarannya nggak bisa bersama-sama kalau harian. Oke. Soalnya kan orang tuanya itu pekerjaannya kan macam-macam, buruh tani. Jadi Berarti kadang masih pagi sudah pakai HP-nya berangkat. orang tua, nggih? Iya, Oh, HP orang tua. Malah berarti ada nanti yang koordinasi pakai HP. sendiri. Nggih, Oh, nggih. nggih, Bu. Monggo mungkin teman-teman yang lain Pundi, mau Bapak? bergantian sharing, silakan. Nggih. Niki kula sampun napa dereng? Nggih Bu Iva, sampun. Monggo lintune. Ampun bisa. Oh, nggih. Nggih. Nambah nuwun Bapak Ibu. Kula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak Ibu sinten? Kalau saya mau menampilkan review dari RPP-nya Bu Iva bagaimana? Kan tadi sudah disampaikan. Biar Sambung sambung. ya Bu. Nggih. Oh nggih. Nggih. Ini Ibu yang hasil review saya dari RPP-nya Bu Iva yang tadi. Mata pelajaran yang diampu di sini ada IPA sama Bahasa Indonesia, kelas 5 nggih Bu Iva. Kemudian kejelasan tujuan pembelajaran di situ sudah tampil, sudah. Kesesuaian materi ajar juga sudah. Di sini yang saya, nah ini, rencana pelaksanaan pembelajaran sudah berbasis HOT. Di sini saya masih bingung karena tidak semua mendominasi. Ini dicentang sudah apa belum ini Bu? Yang 9. Kalau komentar saya seperti ini. Kemudian 10 ini RPP Bu Iva menurut saya sudah pendekatan TPACK berbasis platform revolusi industri 4.0. Evaluasi juga sudah memuat penilaian berbasis HOT. Kemudian kejelasan prosedur penilaian belum ada, Bu G. Di sini belum ada dicantumkan prosedur penilaian evaluasi. Bu Fitri,
Dalam J. Kan Pak Edi WA di grup. Coba slide di kanan bawah digeser ke kanan, di zoom supaya lebih jelas gitu. Oh, ngoten. Oke. Kebesaran. Ngoten? J. J. Sampai kunci nggih mau nggih. Terus teknik penilaian dalam bentuk asesmen sikap, pengetahuan dan keterampilan sudah tercantum. Kemudian LKPD juga sudah mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Langkah-langkah pada LKPD pun sudah jelas dan terukur. Pripun sampun di sini nilainya 86,7, predikatnya A. Kemudian yang ini Ibu, ada materi pembelajaran yang masih miskonsepsi. Di sini saya menemukan tidak ada yang miskonsepsi, berarti ini dicentang sesuai apa tidak nggih? Yang nomor 5, kalau menurut panjenengan. Saya masih bingung di sini Ibu. Wonten mawon, terima kasih. Halo Bu. J. Kalau yang nomor 5, kalau saya sendiri itu kalau memang tidak ada G. saya centang yang tidak Bu, yang sebelah kanan. Berarti salah G. Seharusnya di sini G. G. Oh, ngoten J. Terus Kalau itu yang G. nomor 9, nomor 9. saya juga sama, sudah host tapi kan tidak sepenuhnya host begitu kan gitu. G. Tetap centang yang sebelah kiri ada, cuma keterangannya tidak banyak mengandung host begitu. Oh, saya J Bu. Terima kasih Ibu. Terus ada lagi mungkin, apakah di sini juga harus dilengkapi Ibu, meskipun ada catatannya? Kalau kemarin saya itu ketika menilai Pak Pungki, jadi hanya beberapa saja yang sekiranya ada catatan-catatan khusus Bu, seperti misalkan yang nomor 5 tadi, kan itu ambigu kan ya kalimatnya. Kalau saya berarti catatannya materi sudah sesuai, saya beri seperti itu. Soalnya nanti kan untuk penilaiannya itu nanti supaya tidak bingung gitu Bu. Oh iya, berarti kan poin di bawah malah mengurangi Bu ya, kalau itu sebelah kanan Bu ya. Iya, berarti kan penilaian ini kan juga pengaruh Bu. Iya Bu. Tidak miskonsepsi ya. Oh enggak, betul sih. Tapi pertanyaannya ada miskonsepsi. Kalau tekan ya berarti kan ada. J lagi. Bingung. Bingungnya di situ kemarin saya. Makanya kemarin kan saya tanyakan, kalau itu disilang tidak, berarti kan nilai kita kan juga mempengaruhi ke skor. Nah ya itu Pak. Tapi soalnya itu kan negatif soalnya kan negatif. Iya. Nanti negatif ditulis iya berarti kan kurang kita nih. Nah ya itu Bu. Apa nanti tanya Pak Edi dulu. Nah, nggih ngoten mawon pripun J, jelasnya seperti itu. Oke. Ini saya tutup nggih. Nggih. Nggih, matur sembah nuwun. Sami-sami Bu. Monggo yang mau tampil. Bu Siti mencoba tampil. Mencoba ya. Ya. Tidak apa-apa Bu, sambil latihan share screen. Ya. Ini kok cuma kelihatan batu deh Pak. Di bawah Bu ini Bu, pakai kursi capek. Kersane variasi Bu Adis.
Lagi pusing itu. Bagaimana Bapak Ibu, kelihatan nggak? Belum, Bu. Dereng. Dereng, Bu. Sudah? Dereng, Bu. Coba tutorial Pak Dani. Presentasi sekarang, Bu. Presentasi sekarang nggih, Pun. Pilih boleh yang seluruh skrip, seluruh layar. Layar, nggih. Nggih, terus? Sudah muncul kotaknya. Nggih. Kotak ada tulisannya share itu loh, Bu. Nggih. Itu coba Diklik. dulu. Diklik gambarnya dulu, Bu. Jangan klik ya. Ye, sudah muncul, Bu. Dengan zoom-in, Bu. Dalam? Di zoom in, Bu. Di zoom. Kanan bawah. Nah, itu. Oke. Ini dah. Bukan, Bu, yang 100% jangan tambahin terus tanda plus. Oh, gitu. Sudah? Terus. Sudah kelihatan? Bun. Ampun, Bu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, ini adalah RPP yang rencana akan saya gunakan. Ini saya dari SDN Jelodro, Kabupaten Tuban, kelas 5, semester 1, tema 5, ekosistem, subtema 3, keseimbangan ekosistem, PB1, muatan terpadu bahasa Indonesia dan IPA. Tujuannya, dengan membaca dan mencermati teks non-fiksi yang ada di buku siswa tentang jaring-jaring makanan, siswa dapat menganalisis informasi penting dari teks bacaan dengan cermat. Yang kedua, dengan membaca teks dan mencermati teks non-fiksi yang ada di buku siswa tentang jaring-jaring makanan, siswa dapat menulis informasi penting dalam bentuk peta pikiran dengan mandiri. Yang ketiga, dengan mengamati video pembelajaran, siswa mampu menjelaskan peran antar makhluk hidup bagi kelangsungan hidupnya dalam sebuah ekosistem dengan mandiri. Yang keempat, dengan mengamati video pembelajaran, siswa mampu membuat sebuah poster jaring-jaring makanan dari sebuah ekosistem dengan baik. Itu tujuannya, langsung ke inti. Siswa membaca dengan cermat bacaan yang ada di buku siswa tentang jaring-jaring makanan. Kemudian siswa menganalisis informasi penting dari hasil dia membaca yang ada di buku siswa tersebut tentang jaring-jaring makanan. Selanjutnya, siswa menulis informasi penting dari bacaan tentang jaring-jaring makanan, maaf ini salah, jaring-jaring makanan dalam bentuk peta pikiran. Kemudian siswa mengirimkan hasil peta pikiran tersebut kepada guru dan guru memberikan penguatan kepada siswa melalui voice. Kegiatan diskusi. Nah, ini sebelumnya guru membentuk kelompok kecil, ya. Jadi dalam kelas tersebut ada kelompok kecil. Kegiatannya yaitu satu, siswa mengamati video. Guru mengirimkan video pembelajaran tentang jaring-jaring makanan kepada setiap kelompok. Kemudian siswa disuruh berdiskusi, bertanya jawab tentang video yang telah dikirim ibu guru tersebut melalui voice note dengan teman sekelompoknya. Terus selanjutnya siswa diminta, ini karena menghindari agar tidak terjadi tatap muka antara siswa satu dengan siswa yang lain, akhirnya yang aslinya kerja kelompok tersebut diganti pekerja mandiri, Bapak Ibu. Jadi anak-anak nanti disuruh membuat jaring-jaring makanan beserta keterangannya menggunakan media kertas A3 yang sebelumnya anak-anak itu sudah diberitahu, disuruh mengambil gambar-gambar yang relevan, gambar-gambar hewan dan lain sebagainya itu lewat internet, koran dan majalah. Kemudian gambar-gambar tersebut nanti ditempelkan di kertas A3 tersebut. Terus setelah selesai, setelah membentuk
poster jaring-jaring makanan, hasil tersebut diunggah ke grup kelompok. Setelah itu setiap siswa mempresentasikan hasil tersebut menggunakan video. Setelah itu terjadi diskusi lagi di dalam kelompok tersebut, terjadi diskusi dan siswa melakukan klarifikasi dan konfirmasi terhadap hasil presentasinya tersebut. Setelah itu guru memberikan penguatan materi. Itu terus untuk kegiatan di rumah, siswa bersama orang tua menentukan seekor hewan yang paling dia sukai untuk dibuat jaring-jaring makanan. Seperti itu. Untuk penilaiannya, penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sudah seperti itu. Mohon teman-teman masukan dan sarannya. Ibu, ini kan membuat karya berarti Bu ya anak-anak gitu. Nggih. Untuk pertimbangan alokasi waktunya cukup gitu. Mereka membuat karya kemudian divideokan begitu. Insya Allah cukup Bu, karena kan anak sudah sebelumnya sudah mengumpulkan gambar-gambar. Jadi anak nanti tinggal menempel-nempelkan gitu Bu. Oh, berarti sebetulnya sudah disiapkan. Ya. Jadi sebelumnya itu anak sudah diberitahu bahwa disuruh mengumpulkan gambar hewan dan lain sebagainya yang dia dapat dari internet, koran, dan majalah seperti itu Bu. Oh, satu lagi Bu, di tujuan jenengan lagi tadi itu ada yang menganalisis informasi penting, ada yang menulis informasi penting. Saya itu kurang paham dengan menganalisis informasi penting itu seperti apa Bu ya? Maksudnya? Menganalisis ketika membaca, kan anak-anak menemukan informasi-informasi penting. Nah, itu ditulis. Kemudian nanti setelah itu informasi tersebut dibentuk menjadi sebuah peta pikiran gitu Bu. Oh, gitu. Oke. Ada cuma soal pengetahuan. Pun ada yang lain? Masukannya Ibu, Bapak, Pak Denny. Bu, coba tolong di bagian inti. Bagian inti. Bu, untuk itu kan ada poin siswa saling bertanya jawab tentang jaring-jaring makanan lewat kelompok ya Bu ya. Itu nanti tampil di WA kelas apa tidak Bu? Itu kan di WA kelompok kecil Pak. Gitu itu ya? nanti siswaku itu saling tanya jawab di WA kelompok kecil seperti itu. Sebetulnya kan poster jaring-jaring makanan ini dibuat kelompok toh Pak. Nah karena kita belajar dari rumah akhirnya dibuat mandiri seperti itu Pak. Oh gitu ya Bu ya. Iya. Terus ke bagian akhir Bu. Ya. Itu kan ada tugas rumah ya Bu ya. Ya. Kalau misalkan si anak menyukai kucing, nanti rantai makanannya gimana Bu? Maksudnya hewan yang disukai kucing. Iya, Ya nanti kan anak bisa milah toh Pak. Yang biasanya hewan yang memakan kucing itu apa? Hewan yang memakan daging itu apa? Kan bisa nanti selanjutnya setelah mereka mempelajari pelajaran tentang jaring-jaring makanan. Atau punya masukan lain Pak? Atau punya masukan lain? Boleh. Lebih baiknya bagaimana? Tentukan mungkin Bu. Ada beberapa pilihan hewan, silakan memilih gitu mungkin. Oh, seperti itu. Jadi diberi misalkan ada di ekosistem apa seperti itu nanti jadi anak itu kalau di rumah nanti bayangannya nanti hewan peliharaan Bu. Berarti langsung diedit saja Pak ya? Boleh Bu. Misalkan ada diberi ekosistem sawah, hutan, nanti disuruh. Oh atau gini saja darat dan laut gitu saja gimana Pak? Iya Pak, iya Bu. Gimana seperti itu? Ya boleh. Yang penting kan nanti anak kan bisa menggambarkan rantai makanannya ya, Bu ya. Iya. Seperti ekosistem darat dan laut gitu saja ya, Pak ya. Iya, jadi langsung dispesifikkan itu hewannya itu di apa gitu aja, Bu. Kalau di darat dan laut juga spesifik toh Pak nantinya.
Kan juga terjadi jaring-jaring makanan di Iya. darat dan di laut. Iya. Maksudnya kan nanti takutnya kalau sama orang tua terus nanti anaknya sukanya kucing, nanti kesulitan membuat rantai-rantai makanannya. Ya, jadi kan kalau darat kan luas gitu Pak G. Ya. Iya. Ya, makasih Pak Denny. Iya, sama-sama Bu. Bu Siti, Oke. saya mau tanya, tadi kan dibagi dalam kelompok kecil WA, nggih. Oke. Jenengan caranya memantau kegiatan per kelompok bagaimana? Pripun Bu, mboten konsen. Jadi kan kelompok kelasnya kan dibagi ke dalam beberapa kelompok kecil nggih di WA. Nggih. Jenengan cara memantau kegiatan per kelompoknya bagaimana, Bu? Apa Kan masuk sudah per kelompok WA? Iya, kan saya jadi admin. Kelompok ini Oh, jadi admin, kelompok ini jadi admin G. Jadi saya mengikuti, setiap kelompoknya mengikuti. Berarti jenengan masuk ke setiap kelompok nggih. Iya, memantau kegiatan siswa. Seperti itu toh, Bu. Oh, ngoten. Nggih, Bu. Pun paham, nggih, pun paham. Nggih. Atur nuwun. Oke. Monggo yang lain. Di Siti. Ngapunten bertanya. Tadi berarti untuk diskusinya itu melalui voice note gitu nih, Bu? Iya, melalui voice note, Ibu. Saling tanya jawab seperti itu ya. Gitu. Iya. Berarti itu nanti anak-anak dikondisikan seperti yang panjenengan utarakan tadi, untuk waktunya kan kadang untuk kalau misalkan di sekolah saya gitu, itu kan HP bukan milik siswa sendiri, kadang punya orang tua seperti itu, atau mungkin di panjenengan sudah anak-anak bisa sendiri gitu, membawa sendiri, punyanya sendiri atau gimana? Biasanya Iya, dibawa orang gitu kalau mayoritas di sini kan orang tua petani toh, Bu. Nah, jadi HP dibawa anak sendiri. Seperti itu. Iya. Kan ditentukan jamnya, nanti jam sekian sampai jam sekian. Nah, jadi kan orang tua tahu, oh berarti ini HP ini berarti dipakai anak, seperti itu, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Monggo yang lain. Assalamualaikum, Siti. Waalaikumsalam. Ini Pak. Saya mau tanya, ini saya tertarik sama bagian siswa mempresentasikan hasil membuat jaring-jaring gitu. Itu cara mempresentasikannya lewat WA. Ini gimana? Di chat atau voice suara gitu? Melalui video, Pak. Melalui jadi suaranya video. Siswa masuk dalam videonya gitu? Iya. Gitu. Oh, jadi siswanya membuat video dengan suaranya siswa yang mempresentasikan. Iya Pak. Iya. Jadi setelah nanti poster jaring-jaring makanan itu selesai dibuat, kemudian anak mempresentasikan menggunakan video, kemudian video itu dikirim di WA kelompok seperti itu, Pak. Oh, iya, tangkap saya. Pripun iki? Berarti itu nanti nge-share videonya di tiap grup WA kelompok masing-masing ya? Iya, di kelompok kecil, Bu. Berarti kan kalau begitu masih memungkinkan untuk di-play semua video oleh masing-masing kelompok ya, Bu ya? Iya. Pripun? Ada yang lain? Sampun, Ibu. Sampun. Ya, terima kasih teman-teman atas masukan dan sarannya. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, menyambung masalah yang tadi ya, saya belum lega sebenarnya dengan pertanyaan. Misalkan
anak-anak kan tentunya tidak mungkin 100% bisa mengikuti pembelajaran dengan maksimal. Ya entah kendala sinyal, entah kendala HP tidak ada, dan lain sebagainya. Itu pasti ada, tidak mungkin setiap hari itu anak-anak masuk semua. Pasti ada yang bolong satu hari satu, berapa. Kebijakan Bapak Ibu, itu bagaimana dalam menyikapi hal seperti itu. Pastinya anak itu tertinggal materi, dan juga mungkin tidak dapat nilai. Menurut pengalaman Bapak Ibu itu bagaimana untuk menyikapi, membijaksanai anak yang seperti itu? Kalau saya, Ibu Adis, langsung itu mendatangi ke rumah siswa. Jadi kita buat janji dulu, bisa misalnya ketemuan di sore hari, ya sore kita ketemu di rumah siswa, seperti itu. Itu untuk siswa yang sering tidak masuk ya, Bu? J. Jadi kita diberi batasan sampai 2 kali kosong kita senang. J. Kadang kan bingung juga kalau orang tuanya bekerja HP di bawah itu setiap hari. Anaknya bisa ikuti sore saja, itu kan juga mau maksa itu ya nggak mungkin. Tapi kalau anaknya nggak belajar juga gurunya serba salah, gitu loh masalah saya selama ini. Sama, mungkin izin menanggapi Bu Adis. Ya kalau awal dulu ya ketika pandemi ini saya buat kontrak kerja ya, paling nggak kesepakatan memang seperti saya sendiri kan, saya juga anak saya sekolah, terus kemudian harus ke sekolah, jadi kalau misalkan harus mengerjakan tugas seperti waktu yang diberikan guru itu nggak bisa. Jadi pada awal pembelajaran dulu saya itu buat ya istilahnya perjanjian atau kontrak kerja, jadi tugas untuk hari ini itu bisa dikerjakan maksimal nanti malam. Jadi bagaimana Bapak Ibu orang tuanya itu ada di rumah gitu, karena memang tidak semua siswa bisa HP-nya itu ada di rumah, kadang dibawa orang tua gitu. Jadi saya memberi kelonggaran seperti itu. Nah, untuk kelemahannya ya jadi kita sebagai guru itu ngoreksi atau apanya jadi lembur-lembur kayak gitu, Bu. Jadi sesuaikan dengan kondisi siswanya, karena memang ada wali murid saya itu yang bekerja itu pulangnya sampai sore. Jadi seperti itu, nanti bisanya anaknya mengerjakan seperti anak saya sendiri juga seperti itu. Jadi kalau saya izin ke wali kelasnya, memang untuk anak saya khusus mohon maaf nanti mengerjakannya setelah saya di rumah, misalkan sore atau malam hari ketika saya sudah longgar. Kalau pas PPG kayak gini ya bisanya mengerjakan malam, Bu, kalau anak saya. Jadi untuk wali murid saya beri kelonggaran sama seperti saya seperti itu. Terus saya tidak pernah memberi tugas itu berupa kelompok, karena memang sulit gitu kalau untuk kelompok, kalau daring seperti sekarang. Jadi tugasnya itu rata-rata individu semuanya. Untuk kelompok belum bisa saya laksanakan karena memang kendala seperti itu tadi. Mungkin itu kalau dari saya. Enggak, Bu, kendalanya kan penanaman konsep ke anak-anak malah tidak seragam kan, Bu ya. Karena ada yang bisa ikut, ada yang tidak, itu hubungan susahnya. Terus ada lagi itu kalau kasus di saya, sebelumnya itu anaknya nggak aktif karena memang orang tua bekerja. Nah, terus sekarang itu anaknya les, jadi di situ nilainya bagus. Tapi saya juga jadi itu kan tidak bisa mengukur kemampuan anak sepenuhnya. Jadi sepertinya yang mengerjakan memang guru lesnya. Dan kalau dari guru kelas 4-nya yang lalu itu memang kenyataannya anak itu rata-rata untuk kemampuannya memang sekarang setelah les itu nilainya bagus, karena memang kelihatannya ya dibantu dari les itu. Ada waktu orang tuanya yang mendampingi belajar itu ya nilainya biasa, bahkan cenderung di bawah rata-rata. Nah itu yang sebenarnya saya bingung, terus nanti bagaimana penilaiannya kan jadi nggak objektif seperti itu, bagaimana? Kasusnya sepertinya sama ya, Bu Ilma. Oke, Pak. Sebetulnya itu kita itu dilema antara untuk pembelajaran daring sama tatap muka. Ada min plusnya, jadi sisi positifnya ada, sisi negatifnya ada. Hanya saja kita untuk beradaptasi dengan kondisi yang sekarang ini kalau dibilang kan kita masih awal, jadi untuk beradaptasi pun kita harus berusaha. Nah, seperti
untuk kondisi anak-anak yang tidak ada smartphone ataupun orang tua yang tidak bisa ini apa namanya menemani saat belajar dan lain-lain seperti itu kan kita pun tidak bisa memaksa. Kalau saya, pengalaman pribadi saya, dengan siswa yang sedemikian banyak, kelas 6 itu 69, jadi ya ini ekstra kerja keras. Nah, sementara itu sebetulnya ada rombel. Hanya saja untuk ketika daring ini dijadikan satu. Jadi beberapa guru masuk di situ. Kan ada, kalau kita kan tematik dipegang 2 orang, guru kelas A dan B. Tapi ada agama, bahasa Inggris, bahasa Jawa. Nah, seperti itu dijadikan satu grup untuk sementara ini. Dengan kondisi murid yang 69 itu dengan beraneka ragam kondisi ekonomi, sosial, dan lain-lain, ya memang susah kalau menurut saya untuk menyeragamkan. Untuk teman-teman, apakah ada yang sudah melaksanakan PTS ya? Sudah PTS Pak sekarang Pak, jalan hari Kalau ke-5. Blitar belum. Ya, kemarin dapat edaran tanggal 12 Oktober kabupaten. Iya. Di tempat saya besok terakhir. Sama. Besok terakhir. Tempatnya Bu Saya Ilma malah belum gimana, itu. Bu? Apa Pak Denis? Di tempatnya Bu Ilma Blitar juga, ta? Iya, Kabupaten Blitar kemarin dapat edaran itu anu, Pak. Mulai, tapi apa mungkin bisa kebijakan sekolah masing-masing ya. Kalau dari dinas kan kemarin mulai tanggal 12 Oktober gitu. Jadi sebenarnya rencana mau minggu depan. Nah, ternyata dapat edaran dinas itu jadi minggu lagi. Kalau Pak Dini gimana? Kan Sama, Bu. Tapi untuk pelaksanaannya di tempat jenengan gimana, Bu? itu kalau kebijakan kepala sekolah saya ngikut edaran dari dinas itu. Sebelumnya sebelum ada edaran kan memang berencana ini mulai tanggal 5 besok. Tapi ternyata kemarin baru dapat edaran kalau bisa dilaksanakan tanggal 12 itu jadi ngikut itu. Tanggal 12. Cara pembagiannya gimana, Bu? Lewat pakai aplikasi apa lewat WA? Kalau yang semester kemarin itu saya pernah saya pakai Google Form, itu alhamdulillah jalan karena memang siswa saya cuma 10. Jadi di sini maksimal itu siswanya 12, 10, 11 kayak gitu. Tapi untuk yang semester ini kok sepertinya mungkin saya pakai tes saja, Pak, karena ini banyak yang hampir 30% anak itu jarang aktif, nanti dikhawatirkan akan menghambat gitu. Jadi tapi ya itu tadi kelemahannya paling enggak anak-anak jadi ngambil tes di sekolah seperti itu. Terus nanti kembalikan lagi. Tapi belum Ya. itu rencana Mas. Seperti itu. Kalau dipakai WA nanti kemungkinan di tempat saya sama punya Bu Iva itu kemungkinan nggak jalan. Oke. Jadi ini juga masih meraba-raba. Soalnya ada itu dari 11 anak itu yang aktif itu kalau menurut saya cuma 7 anak. Nah yang lain itu karena memang terkendala HP-nya dibawa orang tua, jadi kadangnya kadang enggak seperti itu. Kadang di WA iya Bu, mungkin ternyata besok udah nggak respon lagi. Jadi seperti itu. Rencana pakai file tapi belum tahu besok. Ya, Bu Ilma? Terima kasih. Ya, ini Viva. Itu untuk pengambilan tesnya itu rencananya gimana? Maksudnya tiap hari ambil atau langsung hari Senin untuk berapa hari ke depan gitu atau gimana nanti rencananya? Kalau rencana karena kebetulan kan murid saya juga rumahnya dekat-dekat masih satu desa. Nah itu rencana ya setiap hari ambil, mungkin untuk ambil misalkan hari Senin ambil, nanti dikumpulkan hari Selasa seperti itu. Sambil ambil untuk pelajaran yang selanjutnya yang hari Selasa itu berarti mengumpulkan yang hari Senin. Tapi ya itu berarti kan nanti nggak efektif untuk ujiannya kalau seperti itu. Pengerjaannya kan bisa saja di rumah anak-anak dibantu orang tua atau gimana. Nah itu kendalanya. Kalau pakai Google Form kemarin sebenarnya mudah Ya, untuk anak untuk yang kemarin semester kemarin kan berarti sekarang anaknya udah kelas 6 ya. Saya kan kebetulan kelas 5. Itu alhamdulillah jalan sebenarnya untuk Google Form itu langsung ya pada hari itu yang paling akhir itu
jam 3 karena memang orang tuanya pulangnya itu sudah jam 2 atau gimana. Jadi anak-anak terakhir mengumpulkan itu jam 3, mengerjakan Google Form itu jam 3 itu bisa. Kalau yang ini saya belum pernah nyoba. Jadi nanti juga masih Kan soalnya yang ini tuh anu ya Bu ya, ada ketentuan itu pilihan ganda 20, isian dan urean kan ada. Jadi kan kalau pakai Google Form kayaknya iya kesulitan di ureannya. Ya. Kalau Google Form mungkin Romawi 1 memungkinkan ya Bu ya. Kalau Romawi 2 dan 3 tetap manual koreksinya. Iya sebenarnya. Kalau di tempat saya itu kan soal dari korwet, berupa cetak, tetap seperti biasanya. Romawi 1 15, Romawi 2 10, Romawi 3 5. Semua mata pelajaran sama. Itu setiap jam 7 pagi. Ambil. Tanda tangan pengambilan naskah jam 7. Kemudian yang 12 kembali ke sekolah, tanda tangan pengembalian naskah dan jawaban. Berarti saya seperti itu. Oh gitu. Berarti di Bu Adis itu juga anak-anak, maksudnya tempat tinggalnya juga dekat sekolah atau gimana? Cuma satu kampung Bu. Oh satu kampung. Jadi sebenarnya nggak apa-apa ya Bu kayak gitu, anak-anak 2 kali ke sekolah. Bukan, harus wali muridnya Bu, tidak boleh anak-anak. Oh wali muridnya. Di kelas saya karena cuma 6, satu perwakilan ambil 6 soal, dibagikan tetangga dekat-dekat Bu, memungkinkan seperti itu. Iya ngeten, berarti perwakilan dari wali murid itu nggih? Nggih. Bisa gantian itu ambilnya soal berarti ya. Iya, bisa dijadwal nggih. Nggih hasil. Nggih, karena itu juga masih bingung. Ada ketentuannya. Bagaimana Bu Adis? Pak Bu, kita sampai jam berapa nggih diskusinya? Atau mungkin dari Bapak Ridwan ada masukan untuk kami, Pak? Tadi kan mulainya 9.45 gitu. Kalau melihat itu sekarang sudah 1 jam 60 menit. Sudah 60 menit berarti nggih. Sudah sesuai dengan Ampun. batas waktu. Ini ada Pak Ridwan masuk, Mbak Menawi. Niki Pak Edi sampun chat. Bagaimana sudah lebih dari 60 menit begitu. Apa kita akhiri atau bagaimana? Terus tugas hari ini apa, Bu? Pinten-pinten. Saya kurang paham kalau itu Bu. Mungkin melanjutkan review dan revisi mungkin Bu ya. Oh, ngaten. Iya. Oh iya. Terus apa itu? Menambahkan teman-teman. Kan kemarin ada yang sudah upload di apa itu? Di bagian RMS. Iya. Mungkin ada yang belum memberi komen biar apa itu? Biar bisa centang biru, ya. Oke. Ya, terima kasih. Cukup ini berarti ya. Nggih pun diakhiri mawon. Nggih. Pak Deni Buat ditutup. Pak Pungki ini kalau Pak Pungki. Cek di bagian. Itu